Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Kali ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan membahas struktur penulisan flowchart atau struktur penulisan program. Saya akan share screen. Struktur penulisan flowchart atau program ada 3 ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur urut atau sekuensi. Struktur urut atau sekuensi ini yang paling sederhana sehingga hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sederhana. Sekuensi adalah proses menjelaskan alur logika berurutan. Setiap baris instruksi akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah, dan tidak ada baris instruksi yang dikerjakan lebih dari 1 kali. Ada baiknya kita langsung ke contoh kasus ya. Nah, contoh kasus yang pertama, buat flowchart dan program untuk menghitung jumlah 2 buah bilangan bulat positif. Sebelum kita membuat flowchart dan programnya, kita buat dulu langkah-langkahnya. Karena kita ingin menjumlahkan 2 buah bilangan, dan hasil penjumlahannya itu disimpan pada suatu variabel, maka di sini kita perlukan 3 buah variabel. Variabel yang pertama adalah variabel A, digunakan untuk menyimpan bilangan pertama. Variabel kedua adalah B, digunakan untuk menyimpan bilangan yang kedua. Dan yang ketiga adalah variabel jumlah. Langkah kedua, kita inputkan nilai A dan B-nya. Sehingga nanti pada langkah ketiga, kita bisa menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua, dan hasil penjumlahannya akan disimpan di variabel jumlah. Kemudian pada langkah keempat, kita akan tampilkan hasil penjumlahannya. Baik, sekarang kita akan buat flowchart-nya. Ya, pertama, kita gunakan simbol terminator mulai. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Variabel A, B, jumlah. Ya. Langkah kedua, kita inputkan A dan B-nya. Kita gunakan simbol data ya. Tadi pada saat pendeklarasian kita gunakan simbolnya adalah preparation. Pada pertemuan kedua saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakan simbol data input ya. Jadi kalau kita misalkan menginputkan 2 variabel sekaligus, itu bisa kita gabungkan jadi satu seperti ini, atau dibuat sendiri-sendiri. Input A, kemudian input B. Ya, sama saja. Kemudian langkah ketiga, kita tuliskan rumusnya dengan menggunakan simbol proses. Kemudian diminta dicetak hasilnya, output, jumlah. Kita gunakan simbol data lagi. Jadi simbol data ini bisa digunakan baik untuk menginputkan data maupun untuk menampilkan hasil. Kalau flowchart-nya sudah selesai, kita gunakan lagi simbol terminator dan kita beri keterangan selesai. Nah, ada baiknya ketika kita membuat nama variabel, kita beri keterangan. Nah, seperti ini kan ada variabel A, B, dan jumlah. Kalau kita sendiri yang membuat flowchart, kita paham ya peruntukannya apa gitu. Tapi
Kalau orang lain yang membaca flowchart kita belum tentu paham ya variabel A ini apa, B ini untuk apa ya. Jadi ada baiknya kita buat penjelasannya atau keterangannya. Jadi A ini untuk bilangan pertama, B untuk bilangan kedua. Kemudian jumlah ini adalah hasil penjumlahan A dengan B. A dengan B. Ya. Nah, dari flowchart baru kita buat programnya. Menggunakan dev C++, saya mau gunakan file yang sudah ada, jadi saya tidak membuat yang baru. Nah, di sini kita harus menuliskan preprocessor include ya, hashtag include IOStream. File header-nya kita gunakan IOStream. Jadi kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di library IOStream. Kemudian baris kedua, kita ketikkan using namespace std titik koma. Langkah ketiga kita ketikkan fungsi main-nya. Kemudian langkah keempat adalah memberikan kurung plural pembuka. Nah, sekarang kita tuliskan programnya. Langkah pertama tadi kita deklarasikan dulu variabelnya. Karena kita mau menjumlahkan bilangan bulat, di sini kita bisa gunakan tipe datanya int. Bisa kita jadikan satu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya 3 buah variabel dengan tipe data yang sama, bisa kita gabungkan menjadi satu. Kalaupun mau dipisah sendiri-sendiri juga bisa. Misalnya Anda membuat int A, int B, int jumlah boleh ya. Langkah kedua, kita masukkan bilangannya. Masukkan bilangan pertama. Ya, kemudian Cin A. Ya. Jadi pada baris 6 ini ada 2 instruksi sekaligus sehingga di sini harus dipisahkan dengan titik koma ya. Cout ini untuk menampilkan, sementara cin ini digunakan untuk memasukkan data. Nah, kemudian kita masukkan sekarang bilangan yang kedua. Ini saya copy saja. Jangan lupa variabelnya menyesuaikan ya. Kemudian langkah ketiga kita tuliskan di baris 8, jumlah sama dengan A ditambah B. Kemudian langkah keempat adalah menampilkan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan sama dengan jumlah. Nah, bedanya baris 6, 7 dengan 9, kalau baris 6 dan 7 itu kan ada 2 instruksi yang berbeda. Sehingga kita gunakan titik koma untuk pemisahnya. Nah, tapi kalau pada baris 9, karena di situ instruksinya sama-sama menampilkan hasil, ya, cout yang pertama adalah menampilkan data string, kemudian cout yang kedua menampilkan data numerik jumlah, ya, atau variabel numerik jumlah. Karena sama-sama menggunakan perintah cout, maka cukup sekali saja dituliskan dan tidak perlu menggunakan titik koma. Ya. Baik, sekarang kita compile dan langsung jalan programnya. Masukkan bilangan pertama misalnya 5, bilangan kedua misalnya 3. Keluar hasilnya, hasil penjumlahan sama dengan 8. Ya. Mudah ya. Baik, sekarang kita ke contoh kasus berikutnya.
Kita ke contoh kasus berikutnya. Ya, contoh kasus kedua, membuat flowchart dan program untuk mengkonversi suhu dari derajat Celcius ke Fahrenheit. Langkah-langkahnya di sini, yang langkah pertama kita mendeklarasikan dua buah variabel C dan F. C untuk suhu Celcius, F untuk suhu Fahrenheit. Ya. Kemudian karena kita mau menghitung konversi suhu ke Fahrenheit, maka di sini yang harus kita masukkan datanya adalah C, nilai Celcius. Kemudian nanti bisa dihitung berapa suhu dalam Fahrenheit. Nah, di sini kan rumusnya ada menggunakan pecahan ya, 9/5 kali C plus 32. Nah, di C++ itu tidak bisa membaca data pecahan seperti ini. Jadi bisa kita buat 9 kali C dalam kurung baru slash 5 atau dibagi 5. Itu baru bisa ya. Kemudian langkah keempat kita tampilkan hasilnya. Ya, kita ke flowchart-nya lagi. Ini saya hapus ya. Flowchart-nya kurang lebih sama. Variabel yang digunakan tadi C dan F. Variabelnya C dan F. Ingat kalau kita sudah mendeklarasikan variabelnya di simbol preparation, maka nanti di dalam flowchart-nya kita harus menggunakan simbol yang sudah dideklarasikan. Jangan muncul nama variabel yang lain ya. Nanti programnya error. Kemudian kita masukkan rumusnya. Nah, seperti ini ya, 9 kali C dibagi 5 tambah 32. Nah, kalau seperti ini bisa. Kemudian kita tampilkan F-nya. Output F. Keterangannya tinggal kita ganti. C adalah Celsius. Kemudian F adalah Fahrenheit. Ya. Sekarang kita ke programnya. Yang tadi ini saya ganti ya, variabelnya C dan F. Nah, karena di sini di dalam rumus konversi tadi kan ada pembagiannya, sehingga bisa jadi nanti menghasilkan data bilangan desimal, sehingga kita kurang tepat kalau menggunakan tipe datanya INT. Jadi saya ganti di sini tipe datanya adalah float. Nah, ini saya ganti. Masukkan suhu dalam Celsius. Ini saya hapus ya. Kemudian rumusnya F sama dengan buka kurung 9 dikali C ditambah bagi 5 ditambah 32. Ya, ini rumusnya. Kemudian suhu dalam Fahrenheit. Jangan lupa diganti variabelnya F.
Ya. Oke, kita compile lagi. Masukkan suhu dalam Celcius, misalkan suhunya 10 derajat Celcius, maka suhu dalam Fahrenheit-nya 50. Ya. Kita coba lagi ya, misalnya kita isi 30 atau 27. Nah, hasilnya dia mengandung koma ya, 80,6 derajat Fahrenheit. Kalau misalnya kita gunakan tipe datanya INT, tetap bisa jalan ya, cuma mungkin tidak ditampilkan angka desimalnya, ya, yang di belakang komanya tidak ditampilkan. Baik, kita kembali lagi ke contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang lain. Ya. Yang ketiga, buat flowchart dan program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, kali ini yang kita hitung ada 2 rumus ya, menghitung luas dan keliling, sehingga nanti simbol proses yang kita gunakan ada 2 ya. Nah, langkah pertama, kita deklarasikan dulu variabelnya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu rumus luas dan rumus keliling. Kita lihat di rumus luas dan keliling, baris 3 dan 4 itu kan ada panjang dan lebar. Masing-masing luas dan keliling itu menggunakan panjang dan lebar, kemudian ada luas dan ada keliling. Sehingga kita deklarasikan 4 buah variabel P, L, luas, dan keliling. P untuk panjang, L untuk lebar. Langkah kedua, kita inputkan nilai panjang dan lebarnya. Langkah ketiga menghitung luas, langkah keempat menghitung keliling, dan langkah kelima adalah menampilkan hasil luas dan kelilingnya. Kita buat flowchart-nya. Ini saya kasihkan saja layarnya. Kita buat baru ya. Mulai. Kemudian variabelnya P, L, luas, keliling. Mau disingkat K juga boleh ya. Terserah Anda, penamaan variabel terserah Anda. Kemudian langkah berikutnya tadi menginput panjang dan lebarnya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menghitung luas sama dengan P dikali L. Kemudian menghitung keliling. 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian tadi cetak ya. Cetak atau output. Serah ya, sama aja. Kita gunakan output. Output luas keliling. Dan paling bawah selesai. Ya, seperti ini flowchart-nya. Kita beri keterangan lagi. P-nya adalah panjang, L-nya adalah lebar, ya, dan seterusnya. Nanti silakan Anda lengkapi sendiri, ya. Baik, di sini kita lihat ada 2 proses ya, menghitung luas sendiri dan menghitung keliling sendiri. Mau dijadikan dalam satu simbol proses juga tidak masalah ya, boleh-boleh saja. Baik, kita sekarang ke programnya.
Mau tetap float boleh ya, mau diganti tipe datanya INT juga boleh ya. Misalnya saya ganti INT lagi ya. INT PL luas dan keliling. Kemudian masukkan panjang, variabelnya kita ganti P, kemudian ini saya copy, masukkan lebar. Jangan lupa variabelnya L. Rumusnya luas sama dengan P dikali L, kemudian keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian kita tampilkan luas persegi panjang. Variabelnya diganti, di sini luas. Saya copy lagi. Ini diganti keliling persegi panjang. Variabelnya jangan lupa diganti keliling. Oke. Kita compile ya. Masukkan panjang, misalkan panjangnya 4, lebarnya 2. Nah, hasilnya luasnya 8, kelilingnya 12. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kan tampilannya kurang rapi ya. Anda bisa merapikannya, jadi keliling persegi panjangnya diletakkan di bawah luas tampilannya. Anda tinggal menambahkan perintah ENDL di sini. Jadi di dalam library IOStream itu dia ada perintah cout, cin, dan ENDL. ENDL ini kepanjangannya adalah inline ya. Jadi maksudnya memindahkan kursor ke baris di bawahnya atau memindahkan instruksi berikutnya ke instruksi di bawah, instruksi sebelumnya ya. Nah, setiap kali kita selesai mengedit program, jangan lupa untuk mengcompile lagi. Karena kalau tidak kita compile ya setelah kita edit, maka dia akan menjalankan program yang sebelumnya. Jadi tetap harus kita compile. Kita masukkan lagi 4, lebarnya 2. Nah, lihat sudah berubah ya. Hasilnya seperti ini. Oke, nanti silakan dicoba ya. Kita kembali ke slide. Oke, contoh kasus berikutnya, buat flowchart dan program untuk menghitung perkalian, pembagian, dan pengurangan dari 2 buah bilangan. Nah, kali ini prosesnya ada 3, menghitung perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kita siapkan 5 buah variabel, A, B, kali, bagi, dan kurang. A untuk bilangan pertama, B untuk bilangan kedua, kali untuk menyimpan hasil perkalian, bagi untuk menyimpan hasil pembagian, dan kurang untuk menyimpan hasil pengurangan. Langkah kedua, kita inputkan nilai A dan B-nya, kemudian langkah ketiga menghitung perkalian A dengan B, langkah keempat menghitung rumus pembagian A dibagi B, langkah kelima menghitung rumus pengurangan A dikurang B. Ya. Setelah itu pada langkah keenam, kita tampilkan hasil kali, bagi, dan kurang. Oke, kita ke flowchart. Ini saya bersihkan layarnya. Mulai. Kemudian variabelnya A, B, kali, bagi, kurang.
Yang kita input A dengan B. A itu untuk bilangan pertama, B untuk bilangan kedua ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kali sama dengan A dikali B. Kemudian bagi sama dengan A/B. Kemudian, nah ini kan tidak cukup ya. Saya mau sambung di sisi sebelah kanan. Saya pakai simbol on page connector. Nah, sambungannya nanti di sebelah sini. Kemudian kurang sama dengan A dikurang B. Kemudian baru kita tampilkan output kali bagi kurang. Kemudian selesai. Jangan lupa Anda beri keterangan ya. Baik, sekarang kita ke programnya. Kita ke programnya. Nah, kita ganti ya. A, B, kali, bagi, kurang. Di sini saya mau ganti tipe datanya dengan float. Karena di sini ada pembagian. Ya. Sebenarnya tidak masalah ya kalau pakai INT, cuma nanti kalau pembagian yang diambil biasanya cuma nilai bulatnya saja. Kemudian kita masukkan bilangan A ya, bilangan pertama. Ini variabel A, kemudian ini masukkan bilangan kedua, ini B, kemudian rumusnya kali A kali B, kemudian bagi A/B, kemudian kurang sama dengan A dikurangi B. Kita ganti. Kita ganti hasil perkalian sama dengan kali, kemudian ini kita ganti hasil pembagian. Variabelnya kita ganti dengan bagi, jangan lupa ENDL, supaya nanti tampilan berikutnya akan ditampilkan di bawahnya. Ya, instruksi berikutnya akan ditampilkan di baris berikutnya. Saya copy. Hasil pengurangan. Ya, kita compile dan run. Misalnya bilangan pertama kita masukkan 10, bilangan keduanya misalnya 2. Perhatikan hasil perkaliannya 20, hasil pembagiannya 5, dan hasil pengurangannya 8. Ya. Kita kembali ke slide. Ya. Ya, ini ada latihan soal ya. Ada
soal nomor 3 ini sudah kita kerjakan tadi ya. Nanti silakan Anda coba nomor 1 dan 2. Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang struktur penulisan flowchart atau program berupa struktur urut atau sekuensi. Jadi struktur urut ini adalah yang paling sederhana ya, digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sederhana, kemudian cara pengerjaannya atau cara pembacaannya itu dari atas ke bawah, kemudian di dalam struktur urut tidak ada perulangan dan juga tidak ada penyeleksian kondisi. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.